Halo anak-anak semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat ya? Baik, di sini Ibu akan mempraktekkan terkait tugas praktikum mengenai materi resonansi bunyi yang sebelumnya sudah terdapat paparan materinya di dalam PPT ya anak-anak, yakni apa sih bunyi itu? Bunyi adalah gelombang longitudinal, yakni gelombang yang arah partikelnya atau medium perantaranya itu sejajar atau berhimpit dengan arah rambatannya yang bisa merambat melalui berbagai medium, baik dia berbentuk cairan, gas maupun benda padat. Nah, di sini kita akan praktik melalui benda cair, yaitu Ibu sudah menyiapkan di PPT langkah-langkahnya. Yang pertama, menyiapkan satu buah gelas kaca seperti ini, kemudian air, kemudian air mineral, dan juga mangkok. Baik, langsung saja tolong diperhatikan ya untuk instruksi langkah-langkah pembuatannya. Oke, baik, sekarang tadi gelasnya sudah kita siapkan. Kita tuangkan air. Sampai stop segini, hampir penuh tapi jangan terlalu penuh. Lalu kita masukkan dua jari kita, lalu kita gosokkan ke pinggir gelas. Perhatikan bunyi yang dihasilkan. Bagaimana suara yang dihasilkan? Apakah terdengar nyaring? Terdengar bunyi namun tidak terlalu nyaring ya. Nah, sekarang kita lanjut ke langkah yang kedua untuk menuangkan setengah air yang ada di gelas. Lalu kita ulangi kembali langkah sebelumnya, yaitu menggosokkan dua jari tangan kita yang sudah dicelupkan ke dalam air secara memutari permukaan bibir gelas. Nah, sekarang kita akan membuang setengah air yang ada di dalam gelas ini ke dalam mangkok yang sudah kita siapkan tadi. Nah, sudah setengah. Sudah setengah, lalu sekarang kita celupkan kembali tangan kita dan kita perhatikan suara yang dihasilkan. Nah, bagaimana? Apakah suaranya terdengar lebih nyaring pada percobaan yang kedua ini? Ya, bila ya, nanti sertakan ya di hasil eksperimen kalian. Nah, untuk langkah yang percobaan yang ketiga, yaitu kita akan membuang sampai sisa sedikit air di dalam gelas. Lalu kita
kita perhatikan apakah bunyi yang dihasilkan jauh lebih nyaring daripada bunyi pada percobaan 2 dan percobaan 1. Nah baik, sekarang kita akan membuang sampai tersisa sedikit di dalam gelas ini. Kita tuang kembali airnya ke dalam mangkuk sudah kita siapkan. Nah, sampai tersisa seperti ini. Sekarang kita lakukan hal yang sama, kita celupkan kembali 2 jari kita ke dalam air lalu kita putarkan. Wow, terdengar lebih kencang ya atau lebih nyaring bunyinya daripada percobaan yang kedua dan yang pertama. Nah, bagaimana tadi hasil dari ketiga percobaan yang telah dilakukan? Nah, untuk suara yang tadi itu apakah terdengar nyaring atau tidak ya untuk percobaan yang ketiga? Ya, jika ya tulis ya, jika tidak atau juga tidak ketika kalian melakukan percobaan. Nah, mengapa bisa demikian? Nah, ini disebabkan karena ketika volume air atau volume jumlah air ini lebih besar daripada ruang kosong, yaitu ruang kosong di dalam gelas ini, maka suara yang dihasilkan itu akan, atau frekuensi bunyi yang dihasilkan itu akan kecil apabila volume air itu lebih besar daripada ruang kosongnya. Nah, tetapi sebaliknya, apabila jumlah volume air ini lebih sedikit daripada ruang kosongnya seperti ini, nah ini akan menghasilkan frekuensi bunyi yang jauh lebih besar atau nyaring seperti yang telah Ibu contohkan tadi. Nah, baik, itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada praktikum kali ini. Semoga anak-anak dapat mengerti dan memahami serta dapat mempraktekkannya di rumah. Sesuaikan dengan bahan dan alat yang sudah Ibu tuliskan di dalam PowerPoint. Nah baik, setelah ini silakan catat hasil pengamatan dan hasil praktek kalian di dalam kertas latihan. Lalu jangan lupa kerjakan juga soal latihan yang telah Ibu cantumkan linknya di dalam PPT. Nah, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Tetap semangat belajar dan sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya dengan praktikum yang baru. Sampai jumpa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.